Ketika kita jauh dari Allah, mulai naik tingkat kriminal, mulai naik tingkat bunuh diri, mulai banyak orang yang putus asa, mulai banyak orang yang mengeluh, terjadilah krisis sosial. Itu ketika jauh dari Allah. Sejak kapan dalam persepsi kita miskin itu masalah? Di zaman Nabi miskin itu bukan masalah. Masalah itu fakir, bukan miskin. Di zaman Nabi malah berdoa jadi pengen jadi orang miskin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Nabi itu cuma bilang hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Itu teks hadisnya, kadal fakru ayyakuna kufran, bukan miskin jadi kufur. Nggak ada teks kayak gitu. Terjemahan kita yang keliru. Orang miskin itu dekat dengan kekufuran. Nggak ada teks hadis kayak gitu. Yang ada fakir dekat dengan kekufuran. Terus apa bedanya miskin dengan fakir? Miskin itu kurang harta. Kalau fakir itu kurang syukur. Makanya Nabi dalam konteks miskin malah berdoa pengen jadi orang miskin supaya hisabnya gampang. Tapi kalau dalam konteks fakir, Nabi malah bertauz, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Maksud kefakiran di dalam doa Nabi itu bukan kurang harta, tapi kurang syukur, kurang qanaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mental. Makanya salah satu misi Allah menurunkan Islam, mengutus Nabi Muhammad SAW itu adalah membangun mentalitas manusia yang kita sebut dengan mukmin muslim. Mentalnya yang dibangun sehingga dengan mental itu lahirlah kebaikan-kebaikan yang sifatnya moral, kebaikan yang sifatnya akhlak, kebaikan yang sifatnya ritual ibadah, tapi semuanya berawal dari mental. Termasuk sabar, mental. Yang menyebabkan seseorang gak gampang panik, mentalnya, dan mental itu tergantung keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kisah Nabi ditodong senjata? Nabi lagi di rest area, lagi duduk. Cuman waktu itu nggak ada yang jual tahu Sumedang ya. Lagi duduk nih di rest area, istirahat sebentar lah. Perjalanannya cukup macet. Ada kren jatuh di kilometer berapa kemarin teh. Istirahat. Lagi duduk di rest area, jauh dari para sahabat. Biasanya Nabi duduknya itu di antara para sahabat. Kali ini beliau pengen menyendiri. Kenapa pengen menyendiri? Mungkin beliau nggak enak mau nolak sahabat yang curhat. Gak enak menolak sahabat yang ajak ngobrol. Karena sahabat juga kan kalau dekat Nabi curhat, ngobrol panjang lebar, minta selfie segala macam kan. Nah Nabi pengen me time lah, gak pengen diganggu. Kalau udah terlanjur bareng dengan mereka, Nabi itu gak enakan banget orangnya. Kalau udah Nabi boleh curhat enggak? Nabi gak mungkin bilang enggak. Gak ada kata-kata enggak dalam kamus Nabi itu. Yang ada, oh ya boleh, walaupun beliau udah capek banget. Nah akhirnya pengen ngambil me time, gak mau diganggu, sendiri. Sahabat juga pengertian, oh Nabi lagi pengen sendiri, ya udah menjauh. Ternyata itu jadi kesempatan buat orang kafir, musuh yang pengen membunuh Nabi. Dia langsung datang, nodong senjatanya, pedangnya di leher Nabi. Itu pedang yang sangat tajam, kalau ditarik dikit, udah aja langsung Nabi kegorok. Dia todong di leher Nabi, tinggal ditarik doang. Dia bilang, Muhammad, sekarang kamu jauh dari orang-orang yang mengawal kamu, sahabat-sahabat kamu. Kalau saya gorok leher kamu nih sekarang nih, siapa yang bisa nolong kamu? Di situ kelihatan tawakal Nabi itu, gambaran tingkat tawakal Nabi itu benar-benar hakut tawakulih. Kayaknya rasa-rasanya nggak ada di antara kita yang bisa tawakal sekeren itu. Tapi setidaknya kita bisa mengambil itu sebagai inspirasi. Ternyata tawakal itu menguatkan mental. Walaupun nggak sekuat Nabi memang. Nabi kan di atas rata-rata ya, manusia paling istimewa lah. Siapa yang bisa nolongin kamu Muhammad? Nabi dengan tersenyum melihat ke arah dia dengan tenang mengatakan Allah. Saking mantapnya kata-kata Nabi sampai bikin orang itu gemetar, jatuh tuh pedangnya. Kita belum bisa kayak gitu. Ketika kita datengin, Pak saya mau melamar anak Bapak. Kamu ngasih makan apa buat anak saya? Allah yang ngasih makan. Astagfirullahaladzim. Iya terima. Gak bisa. Langsung gemetar tuh orang. Mertua langsung gak bisa berdiri. Mana bisa kita naklukin mertua dengan kata-kata kayak gitu kan? Kemarin aja tadi pagi saya disuruh minta sharing di Mabes TNI aja, saya yang gemetar. Biasanya kan enjoy gitu, ceramah santai dan cari-cari bahan ngebully. Mau ngebully TNI, bayangin. Di depan jenderal-jenderal, bintang 2, bintang 3, ini mau ngebully apa ini? Saya kan mati langkah kalau nggak ngebully ya. Jadi bingung mau kayak gimana. Udah aja
kaku nggak jelas kayak gitu, salting pokoknya sampai mereka juga ngeliat ini ceramah atau lagi curhat ya, nggak jelas gitu. Artinya kita tuh nggak punya mental kayak Nabi tuh, menghadapi makhluk aja kadang-kadang keder. Nabi menghadapi orang yang satu-satunya paling memusuhi beliau, udah siap pengen menggal kepala beliau. Coba imajinasikan deh adegan itu, karena kalau cuma baca teks sejarah nggak akan dapat apa-apa. Oh gitu doang, padahal kita juga nggak bisa kayak gitu kan. Bisa nggak kita ketika lewat satu jalan terus digonggong sama guguk misalnya, terus kita santai, kamu dan saya sama-sama hamba Allah, bisa nggak kayak gitu? Sehingga dia langsung melipir, oh ya salah, sorry, salah ngegonggong ustadz ya. Nggak gitu kan? Tetap aja kaget. Walaupun nggak takut, mungkin kaget pasti dengan suaranya nyentaknya. Baru sekali dia bersuara langsung, oh udah gitu jaim-jaim melihat orang, ada yang lihat nggak saya kaget gitu kan ya. Tapi Nabi nggak sama sekali kayak gitu. Dia todong, dan orangnya itu preman. Bayangin tatoan preman yang udah biasa bunuh orang buat dia itu kayak hobi, kayak kita ngopi gitu. Aduh hari ini belum bunuh orang gitu. Jadi sakit kepala kalau belum bunuh orang. Orang kayak gitu tuh nodong Nabi pakai senjata yang udah tajamnya luar biasa, ditarik sedikit langsung udah Nabi bisa kegorok. Nabi menjawab dengan tenang, Allah yang nolong saya. Dia gemetar, jatuh pedangnya, diambil balik, ditodongin balik sama Nabi. Sekarang kalau saya pengen bunuh kamu, siapa yang nolong kamu? Kata dia, engkau wahai Muhammad. Nabi tersenyum, diambil pedangnya, dikasih lagi kepada dia. Nabi gak takut dibalikin lagi kayak tadi, gak, dikasih lagi sama Nabi. Nabi itu orangnya bisa menaklukkan hati orang seketika tuh. Ketemu langsung berubah hatinya kalau hatinya baik. Satu-satunya yang gak bisa ditaklukkan itu kalau hatinya memang diisi dengan kesombongan. Karena itu sudah ditaklukkan oleh setan. Kalau hatinya bersih baik, Nabi bisa membujuk hati orang. Itu keahlian Nabi SAW. Akhirnya dia dapat lagi pedangnya, disarungkan. Dia jadi malah duduk di tarbiyah sama Nabi. Jadi curhat, saya tuh galau berat ya Rasulullah. Tadi gini sekarang jadi curhat. Jadi baper. Gimana nih Rasul, saya mending saya putusin aja gitu Rasul. Malah cerita tentang masalah pribadi. Nabi kasih solusi, Nabi tepuk-tepuk punggungnya. Ya udah sabar ya, jangan terlalu baper, kan ada Allah. Oh iya ya benar Rasulullah. Saya boleh izin pulang ke negeri saya Rasulullah, buat apa? Saya pengen ngasih tahu ke orang-orang supaya masuk Islam. Agama Islam itu luar biasa. Dia pulang ke kampungnya. Dia ceritakan kepada orang lain tentang pengalaman dia ketemu Nabi. Akhirnya berbondong-bondong orang masuk Islam. Kenapa Nabi bisa walls kayak gitu? Enggak panik. Pernah juga di kota Madinah, suatu malam ada kedengaran suara dari tengah padang pasir. Itu suara paling aneh. Kita nggak bisa meniru, yang jelas ilustrasinya suara itu bisa bikin orang kayak Umar ketakutan. Bayangin. Suara yang bisa bikin orang kayak Umar, kan kita tahu keberanian Umar. Setan aja takut sama Umar kan? Tapi Umar kali ini takut dengan suara itu, coba. Umar lewat jalan misalnya nih depan Pusdai lewat nih, udah steril, setan gak bakalan lewat jalan situ. Langsung di dalam Google Map setan itu merah. Jangan ngambil jalan itu, kenapa? Udah merah, lewatin sama Umar. Jadi udah forbidden buat setan. Tapi Umar pada malam itu ketika mendengar suara di tengah padang pasir, ketakutan. Sehingga ketika semua penduduk Madinah mendengar suara yang luar biasa, seperti suara makhluk yang lagi marah-marah nih. Suara setan kalau menurut ulama, walaupun Nabi gak nyebut kayak gitu. Suara setan yang lagi ngamuk-ngamuk, bayangin. Orang aja ngamuk kan kelihatan ya. Apalagi setan ngamuk, bayangin. Setan ngamuk, bukan jin, setan. Arti setan tuh jin yang paling premannya jin lah. Tuh jagarnya jin ngamuk. Diobrak-abrik semuanya sama dia. Lagi ngamuk nih setan, suaranya luar biasa kayak yang pernah sempat viral di YouTube ya. Gak tahu itu suara apa di dalam perut bumi, terdengar di beberapa penjuru dunia. Entah benar, entah editan, saya gak ngerti lah. Yang jelas suara kayak gitu tuh pernah terdengar di zaman Nabi. Dan lebih ngeri lagi tuh. Ada yang ngamuk luar biasa. Terus para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi. Bayangin, sahabat malam-malam itu keluar dari rumah mereka, pengen cari tahu suara apa, tapi gak ada yang berani keluar sendiri. Akhirnya ngumpul di depan masjid. Udah ngumpul depan masjid, mereka cari Nabi. Kan rumah Nabi di sebelah masjid. Rasulullah mana? Rasulullah mana? Umar. Terus sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah yang udah gak takut mati sama sekali. Orang-orang yang pemberani lah.
Tapi ngumpulnya di depan masjid karena gak berani keluar sendiri ke tengah padang pasir gara-gara saking seremnya tuh suara. Udah ngumpul, cari-cari Nabi, tiba-tiba mereka ngelihat sosok seorang laki-laki datang dari tengah kegelapan padang pasir. Dia pegang pedang di atas pundaknya, gak pakai baju, cuma pakai celana, badannya bagus. Kalau kita gak pakai baju malu-maluin ya, Nabi gak pakai baju, keren lah. Gak pakai baju, cuma pakai celana, badannya bagus, terus pakai pedang gitu kan bener-bener kayak cerita gladiator atau siapalah Hollywood gitu kan. Naik kuda tuh gagah sendiri dari tengah kegelapan padang pasir sendiri datang, dari kejauhan ditanya siapa, ternyata Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang menganggap Nabi pengecut, banyak bukti Nabi itu pemberani, cuman nggak sok jagoan Nabi teh, nggak konyol. Nabi kalau misalnya berstrategi dalam perang, Nabi ada istilah dakwah sembunyi-sembunyi, bukan karena Nabi takut pada orang Quraisy. Karena kalau Nabi dakwahnya belak-belakan, nggak pakai strategi, terus beliau dibantu oleh Allah dengan mujizat, maka kita nggak bisa niru strategi dakwah Nabi, soalnya kita nggak punya mujizat. Nabi mencontohkan yang paling mudah ditiru, bukan yang paling mudah untuk beliau. Kalau mau, Nabi bisa berdakwah itu nggak butuh Abu Bakar, nggak butuh Khadijah, sendiri aja. Kalau ada Abu Jahal nantang beliau, beliau tinggal bilang ya Allah hancurkan nih orang, langsung mati itu mendadak. Mudah banget buat Nabi. Toh bulan aja dibelah sama Nabi dengan seizin Allah kan? Ketika ditantang Muhammad, kalau kamu emang Nabi coba lo belah tuh bulan. Kalau saya bisa membelah bulan, apakah kalian beriman? Ya, kita lihat aja nanti. Posting dulu pokoknya. Akhirnya Nabi Bismillah ya Allahu Akbar, kebelah bulan, benar-benar kebelah dua. Mereka bilang Muhammad telah menyihir mata kita. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian merasa mata kalian yang tersihir, ini hanya halusinasi. Coba kita tanya kepada musafir yang sebentar lagi datang dari tengah padang pasir. Apakah mereka melihat malam ini bulan terbelah? Kan gak mungkin saya menyihir orang yang jauh. Ternyata datanglah musafir dari tengah padang pasir lewat kota Mekah, karena Mekah ini salah satu transit juga. Orang-orang langsung berkumpul nanya, apakah kalian melihat kejanggalan di langit malam ini? Ya, kejanggalan apa? Bulan terbelah. Ternyata Muhammad itu adalah Lord of the Ring, bapaknya para penyihir. Bukan kita doang yang disihir, musafir juga disihir. Tetap gak beriman. Nabi itu kalau mau ngandelin mujizat bisa banget, tapi kita kan gak bisa niru. Makanya Nabi mencontohkan yang paling ringan, dakwah itu sembunyi-sembunyi dulu. Jangan terlalu vulgar. Supaya apa? Supaya umatnya gak celaka dengan mengambil langkah-langkah yang sembrono. Nabi itu paling pemberani, cuman gak pamer. Kalian semuanya apa-apaan? Gua paling pemberani. Gak pernah Nabi gitu. Umar, Ali, ketika ada yang nantang kaum muslimin, padahal Nabi itu kalau mau duel sama dia bisa banget. Tapi kan buat apa yang kayak gitu-gitu? Kan ada tuh Amru bin siapa gitu yang orang kafir tuh, jagoan berpedang dalam perang Khandaq, nantang. Hal min mubariz, ada enggak cowok-cowok pemberani di sini yang mau duel sama saya? Diam semuanya, bayangin Umar diam. Umar takut enggak? Tapi emang orang itu terkenal sih. Nih yang lagi nantang ini terkenal Umar. Aduh, Amru kan agak mikir nih. Ternyata siapa yang berdiri? Ali masih muda, umur 20-an tahun lah. Ya Rasulullah izinkan saya. Nabi itu kalau mau, Ali emang lo doang yang berani, gue juga berani sebetulnya. Enggak, Nabi mah gak kayak gitu, orangnya tawa tuh. Ali jangan, aku gak tega kalau terjadi apa-apa sama kamu. Akhirnya Ali duduk. Benar-benar gak ada laki-laki di antara kalian, kata Amru, dia manas-manasin tuh. Ya Rasulullah, mereka menghina kita ya Rasulullah, postingannya tuh gak enak banget ya Rasul. Izinkan saya Rasulullah untuk report tuh biar di blog sama Instagram. Kata Rasul, jangan Ali, nanti kamu ada apa-apa lagi sama kamu. Saya kan gak tega, sayang banget sama kamu Ali. Duduk lagi. Ali itu sebetulnya udah gergetan. Rasul kok gak izinin sih, saya bisa tuh ngalahin tuh orang. Rasul gak percaya banget sih sama saya gitu-gitu. Sampai 3 kali, wah benar-benar kalian ini gak ada yang keren satupun, gak ada cowok sama sekali di antara kalian. Saya kecewa nih datang ke sini capek-capek, gak ada yang berani duel. Kata Amru. Akhirnya Ali, ya Rasulullah, izinkan saya demi Allah, biar Allah yang akan menunjukkan kebesarannya. Akhirnya Nabi diam, membolehkan Ali berangkat. Wah langsung kata Ali, ya Amru, saya mengajak kamu kepada Islam secara baik-baik. Kata Amru, gak ada urusan saya dengan agama itu. Kalau gitu saya ngajak kamu berduel. Kata Amru, saya gak tega membunuh kamu wahai Ali. Kata Ali, tapi saya tega bunuh kamu. Coba, Ali terkenal kan jagoannya Rasulullah kan. Akhirnya tarung, wah tahu sendiri kekuatan pedang Zulfikarnya Ali. Terkenal lah, legend banget lah pokoknya tuh. Ali itu bisa dibilang salah satu petarung legend dalam Islam. Ali dengan Zulfikarnya.
Akhirnya tuh orang terkapar, penggal sama Ali dan mati dalam peperangan itu hal yang wajar. Jadi nggak ada urusan HAM-nya mana tuh, hak asasi manusia. Ini perang. Kecuali perangnya di dalam kota, baru ngomongin HAM. Karena Islam itu sangat memperhatikan HAM kalau perangnya di dalam kota. Nggak boleh nebang pohon, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh menyakiti anak kecil, nggak boleh menyakiti orang tua, nggak boleh menyakiti orang yang sudah melepaskan senjatanya. Itu etika perang dalam Islam kan? Tapi kalau di medan perang, ya wajar tuh laki-laki sama laki-laki, wajar banget itu mah. Sama-sama cowok, sama-sama militer, sama-sama megang senjata, wajar banget. Jadi artinya Rasulullah itu sangat pemberani. Tiba-tiba Nabi datang bawa pedang di atas pundaknya, terus megang kuda, datang gagah banget. Orang-orang pas dari jauh ngeliat siapa, kok pemberani banget. Ternyata Rasulullah SAW. Begitu Nabi datang, tenang semuanya. Nabi itu kayak ayah buat sahabat. Nabi turun dari kudanya, diikat kudanya di kandang kuda, di garasi rumah beliau. Udah selesai markirin kuda, Nabi datang ke sahabat. Ya udah ya, udah bubar ya, udah selesai. Kata sahabat, Nabi ada apa sih di luar? Tadi kedengaran suaranya serem banget. Kata Nabi, udah beres. Nabi nggak cerita. Saking Nabi bijak. Kan kalau kita mah habis kayak gitu kan ceritanya panjang tuh ya. Wah, gua tadi habis tarung loh sama dia. Kan gitu ya. Nggak bijak banget kita mah. Kalau Nabi bijak, udah beres. Nggak, gua habis tarung. Wah, babak belur lah pokoknya. Dia udah nggak patah kaki, patah tangan. Tadinya tuh dia gaya-gaya nantang gua. Nggak tahu siapa Muhammad gitu-gitu kan. Ini anaknya Abdullah, cucunya Ismail, seorang sniper. Ismail kan terkenal sniper ya. Mata Ismail itu turun kepada Nabi Muhammad, mata yang tajam. Salah satu keistimewaan Nabi itu matanya tajam, sehingga beliau itu nggak pernah meleset dari memanah. Cuman kenapa nggak terkenal? Karena Nabi nggak suka manah seseorang yang tidak layak. Nah kita mah cuman manah calon juga nggak kena kan ya. Gagal lagi. Insya Allah nanti saya sharing cara memanah. Nabi itu jagoan memanah, seorang jago main pedang, lomba berkuda pernah beberapa di waktu Nabi masih ABG nih, belum jadi Nabi, sering lomba berkuda kan, sama Hamzah, Nabi sering menang. Jadi jago kuda, jago manah sambil berkuda itu udah biasa buat Nabi. Cemen lah itu mas, kecil sepele, kayak kita ngemil doang itu mah. Gak ada apa-apanya buat Nabi. Tapi apakah Nabi pamer? Enggak, udah beres. Gak ada Nabi cerita, wah tadi gua berantem tuh sengit banget sampai 10 ronde loh. Gak ada cerita kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa keberanian Nabi SAW bukan hanya karena beliau punya fisik yang ideal, tapi karena punya iman yang ideal. Bilal bin Rabah itu fisiknya nggak ideal, bukan masalah warna kulit, tapi dia lemah. Karena warna kulit itu sekarang bukan lagi ukuran keren nggak keren, malah sekarang makin dof tuh kan makin gimana gitu ya. Makin dof katanya makin apa istilahnya? Ya, nggak enak nyebutnya dalam masjid. Nah, Bilal itu mungkin dia orang yang kulit hitam. Tapi bukan itu masalah Bilal, fisiknya lemah. Pernah tarung sama Wahsy, sama-sama dari budak Habasyah, itu nggak perlu satu ronde, setengah ronde juga selesai. Sekali dorong Bilal jatuh langsung nggak berdaya. Saking lemahnya Bilal. Terkenal fisik Bilal itu lemah. Ada yang lebih lemah daripada Bilal, siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sampai dijuluki kaki burung belibis. Saking kaki Abdullah bin Mas'ud itu kecil banget. Sehingga tendang sedikit langsung jatuh tuh, nggak ada kuda-kudanya Ibnu Mas'ud. Tapi kenapa Ibnu Mas'ud ini bisa membunuh Abu Jahal dalam perang Badar? Kenapa Bilal bisa bertahan seperti gunung Uhud ketika disiksa berbulan-bulan lamanya? Padahal fisiknya lemah. Sampai orang-orang kafir Quraisy juga heran. Sekarang siapa yang kuat? Dulu kita pikir Wahsy itu kuat, dulu kita pikir Umayyah bin Khalaf kuat, tapi ternyata Bilal lebih kuat dari mereka semuanya ketika sudah beriman. Lalu ketika mereka bertanya kepada Bilal, ya Bilal, setan apa yang merasuki kamu tiba-tiba kamu jadi orang yang tangguh? Kata Bilal, iman, bukan setan. Iman yang masuk ke dalam hati saya, dan itu meneguhkan seseorang. Watsabbit aqdamana, jadi sabat. Makanya teman-teman, kalau kita mau nggak gampang panik, mau woles, mau survive, mau tough menghadapi masalah, mau terisi jiwa kita, sehingga kita selalu punya hope, punya harapan, dan tidak pernah berputus asa, isilah hati kita dengan iman kepada Allah. Gimana mengisi hati kita dengan iman? Belajar yakin sama Allah. Buat saya agama itu bukan wawasan, bukan sekedar wawasan, tapi agama itu motivasi.
Karena kita udah belajar banyak wawasan agama, kalau nggak ada dorongan motivasi nggak beramal juga. Kita butuh motivasi agama. Motivasi akidah bukan ilmu akidah doang. Motivasi fikih bukan cuma tahu hukum fikih. Motivasi akhlak bukan cuma tahu norma-norma akhlak. Nah, salah satu motivasi akidah adalah belajar yakin sama Allah. Karena walaupun kita tahu Allah itu rububiyah, Allah itu asma, sifat, uluhiyah, Allah itu ayat kursi, Allah itu surat Al-Muluk, Allah itu Al-Ikhlas. Kalau kita nggak yakin sama Allah, semua itu cuma jadi wawasan. Ketika kita punya masalah, tetap aja kita gampang berputus asa. Jadi putus asa nggak putus asa, bukan dia berstatus ustadz, LC, MA, doktor, ulama, tapi siapa yang diantara mereka paling yakin dan berserah diri kepada Allah SWT, itulah yang bertahan. Nanti silakan baca di dalam Al-Quran kisah-kisah ketika para sahabat terjepit, ketika para sahabat dalam keadaan lemah, apa yang membuat mereka kuat? Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Dan kata-kata itu kalau di kita sekedar zikir, kalau di mereka iman. Kalau sekedar zikir gak ngaruh buat mental kita, walaupun tetap berpahala pastinya kalau ikhlas. Tapi ke mental kita gak ngaruh, kita udah bilang hasbiallah, hasbiallah. Kok saya masih galau Ustadz? Berarti belum jadi iman, belum jadi belief, belum jadi faith. Baru sekedar kata-kata dalam bentuk ritual zikir, baru jadi syair buat kita. La haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baru jadi syair-syair yang berpahala buat kita, tapi belum menjadi motivasi dan keyakinan di dalam hati kita. Belajar yakin. Jadi ilmu itu tempatnya di sini. Bukan di sini. Di sini mah bonus. Tapi kalau di sini banyak, di sini enggak ada, maka ilmu itu tidak berarti apa-apa di sisi Allah. Kalau di sini ada, walaupun di sini sedikit, maka itu jadi sesuatu. Bilal, siapa lagi? Yang ilmunya sedikit tapi amalnya luar biasa, Khalid itu kan kalau sholat ayatnya itu aja ya. Asal sholat Al-Ikhlas, kita banget lah pokoknya. Jadi ada teladan nih, kenapa lo ikhlas terus kayak Khalid? Khalid itu kalau sholat ayatnya ayat pendek gitu. Sampai orang komplain, kan dia sebagai amir ya, sebagai komandan militer, begitu sholat di lapangan, di tempat peperangan, dia ngimamin sholat. Orang udah bisa nebak, lihat aja ya, pasti kalau nggak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kayak kita banget lah pokoknya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan itu udah otomatis, nggak sengaja lagi, udah kayak gitu, emang udah ngalir. Satu paket, sholat pasti itu. Sampai orang komplain, Khalid, kangen sekali-kali ganti ayat yang lain. Sekali-kali ayatnya yang panjang gitu, biar kita lebih semangat. Kata Khalid, maaf ya, hafalan saya cuma segitu-segitunya. Soalnya saya sibuk dengan tugas-tugas militer, jadi gak sempat ngafal Quran. Kalau kita tugas militer enggak, hafal juga enggak ya. Kalau Khalid karena sibuk dengan tugas militer, dia sebagai jenderal bintang 4 yang tugas ekspansi militernya tuh banyak banget, merintis dari awal sampai ke Irak, ke Yaman, ke Suriah, kemana-mana lah. Akhirnya gak sempat ngafal Quran secara konsen kayak Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Maaf ya gitu. Tapi tetap amalnya banyak walaupun hafalannya sedikit. Kenapa? Karena ilmu buat mereka tempatnya bukan di dalam wawasan kepala, tetapi keyakinan di dalam hati. Belajar iman. Belajar yakin kepada Allah. Sehingga kita tetap respect kepada orang-orang Jepang dalam urusan moralitas, tapi kadang kita merasa kasihan kepada mereka. Moralitasnya udah sempurna, tapi kenapa mereka bisa baik kepada makhluk, gak bisa baik kepada Khalik yang udah ngasih semua kebaikan itu untuk mereka. Agak-agak kurang fair nih. Kurang kayaknya ada yang klise. Ke manusia baik, ke alam baik, tapi ke pencipta manusia dan alam gak diakui gitu. Ini kan agak klise ya. Nah ini kita agak kasihan. Nah alhamdulillah teman-teman Indonesia di sana tuh giat banget melakukan dakwah sehingga banyak banget orang Jepang yang udah masuk Islam. Ketika dia masuk Islam dia sadar, oh ternyata emang ini yang dibutuhkan bangsa Jepang selama ini. Yang lain udah keren lah, tapi ini masih kurang nih. Mereka sendiri yang testimoni yang nggak dipunyai oleh bangsa Jepang itu adalah Islam. Kalau punya Islam sempurna, udah nggak ada lagi yang perlu dikritisi, udah nggak ada lagi yang perlu dicari-cari celahnya, udah ideal banget. Tapi itulah makhluk. Tidak ada yang sempurna, sehingga tugas kita bukan menjudge, bukan menghakimi, bukan menjelek-jelekan, bukan mengeneralisir. Tugas kita adalah saling mengisi. Di satu sisi kita respect dengan moralitas orang Jepang, di sisi yang lain kita tetap yakin tanpa iman semua itu tidak akan pernah
benar-benar hakiki. Ibarat casingnya bagus, tapi nggak ada software apa-apa di dalamnya. Jadi nggak bisa terlalu optimal dipakainya juga. Itulah kita. Mudah-mudahan kita belajar juga kepada bangsa-bangsa yang udah modern tapi mereka disiplin, walaupun mereka nggak tahu teks-teks agama, supaya nggak jadi bumerang buat agama kita, teman-teman. Kalau selama ini mungkin banyak yang ngelihat Islam itu sesuatu dengan sebelah mata, bukan Islamnya yang remeh, bukan Islamnya yang nggak sempurna, yang nggak ideal. Kita yang belum menunjukkan idealnya Islam kepada manusia. Bisa jadi yang menjelek-jelekan Islam itu bukan orang di luar Islam, kita sendiri tanpa kita sadari. Gimana caranya menjelekkan Islam? Kita mungkin nggak menghina Islam, nggak menghina Al-Quran, nggak menghina hadis, tapi akhlak kita yang nggak sabar, sama saja seperti kita menampilkan wajah Islam yang tidak ideal, yaitu wajah kita atau akhlak kita. Ketika kita memakai baju Islam, di situ ada tanggung jawab besar. Kita harus tunjukkan Islam yang indah, Islam yang ideal kepada semua manusia. Saya juga kadang-kadang sedih ngelihat Arab Saudi terutama, karena di situ pusatnya Islam kan. Ketika kita udah sering ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea, ke Singapura, kemana-mana gitu yang teratur, pergi ke negeri pusatnya Islam, baru juga sampai di bandara, baru di imigrasi, itu kita udah kayak jomplang banget gitu. Di Singapura imigrasinya, kalau misalnya kita bawa bayi, dikasih jalur khusus bagi yang bawa bayi, biar cepet, nggak perlu ngantri. Terus kalau misalnya kita salah ngantri, dikasih tahu, udah ada yang petugasnya senyum ngasih tahu, dikasih form supaya kita ngisi sambil jalan. Di Jeddah, kita udah ngantri, mereka ngobrol sampai minum teh. Ngobrol berdua. Ya kita ngantri nih. Kalau kita agak protes sedikit, Pak, saya udah ngantri tadi, dia marah-marah kepada kita. Ini kasihan. Bukan Islamnya ya, orangnya yang tidak bisa menunjukkan betapa indahnya Islam. Nabi nggak pernah nyontohin kayak gitu loh. Karena sifat Nabi itu rafah banget. Gak usah orang ngantri, orang baru ngelihat ke Nabi aja, Nabi langsung senyum. Berarti mereka telah meninggalkan sunnah Nabi ketika mereka mengangkat slogan-slogan sunnah, tapi mereka tidak menjalankan sunnah itu dengan lebih luas. Padahal sunnah Nabi, teladan Nabi salah satunya adalah dalam urusan akhlak yang luar biasa. Jadi kita kayak mempermalukan Nabi tuh. Ngakunya saya teman dekat dia loh, tapi gara-gara akhlak kita nggak benar, tercoreng juga nama dia. Saya anaknya Bapak Fulan, gara-gara akhlak kita nggak benar, nama orang tua kita tercoreng. Kita mengaku umat Nabi, begitu kita nggak sabar, nggak menunjukkan akhlak yang disiplin, bersih, baik, woles, kita seperti mencoreng wajah Nabi yang kita cintai. Kita mencoreng wajah Islam yang kita yakini. Yang lebih berat lagi, kita mencoreng wajah Allah yang maha sempurna, karena kita tidak menjalankan ajaran Allah yang sudah ideal ini. Jadi teman-teman, jangan sampai lagi terjadi kesalahpahaman terhadap agama, terhadap Islam, terhadap Allah. Mungkin bukan salah dia secara murni, tapi karena ngelihat realitas daily dari Muslim dan Jepang. Bukan konsep Islam dan konsep agama Shinto, bukan. Antara Muslim dengan orang Jepang. Ya kita introspeksi diri, berarti kita harus memperbaiki diri lebih lagi dari sekarang, sehingga suatu saat orang akan melihat Islam itu bukan teori, tapi yang didisplay dari Islam itu akhlak. Teori itu main course, tapi appetizernya akhlak. Begitu datang langsung dihidangkan appetizer yang nikmat gitu, akhlak, buah, langsung dikasih jus gitu. Sementara kita appetizernya bukan akhlak, main course, datang-datang langsung nasi goreng, lada gitu ya. Kan orang kaget ya, kasih dulu akhlak supaya oh enak ya, buahnya tuh segar gitu, buahnya tuh manis. Udah selesai appetizer dengan buah-buahan, kasih main course, fikih, ibadah dan segala macam. Nanti closingnya, dessertnya kasih akhirat, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ideal. Nah ini tugas kita semuanya sebagai Muslim, sebagai anak muda, sebagai bangsa Indonesia. Semua tanggung jawab itu ada di pundak kita, bukan hanya di pundak ustadz, bukan hanya di pundak ulama. Siap insya Allah? Mudah-mudahan ke depan orang memeluk Islam karena takjub dan respek. Karena tanpa itu sulit bagi kita juga berdakwah. Nanti malah jadi bumerang ya. Kalian ngajarin Islam, tapi akhlak orang Islam tuh gimana katanya. Walaupun Islam tetap ideal, akhlak muslimnya aja yang mungkin perlu diperbaiki. Itu aja teman-teman. Banyak kesimpulan yang bisa kita ambil. Sederhananya adalah yuk belajar lebih yakin kepada Allah supaya fisik kita lebih baik, hati kita juga lebih baik. Sehingga kalau luar dalamnya udah sama, zahir dan batin, sirah dan sarirah, insyaallah kita menjadi seorang muslim yang kafah, muslim yang ideal.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, yang mungkin gara-gara ketidaksabaran kami, gara-gara akhlak kami yang belum sempurna, kami secara tidak sengaja telah mencoreng kemuliaan Engkau ya Allah. Kami secara tidak sengaja telah mencoreng kemuliaan Islam, secara tidak sengaja telah mencoreng wajah Rasulullah SAW. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ahsin khuluqana ya Allah, perbaikilah akhlak kami ya Allah. Kami sadar akhlak itu dalam agamamu sama pentingnya dengan ibadah, sama besar pahalanya dengan ibadah. Bahkan terkadang di sisimu akhlak lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Ajarkan kami akhlak Nabi Muhammad SAW. Ajarkan kami akhlak yang elegan, akhlak yang ideal, akhlak yang rahmah, akhlak yang menjadi penyejuk bagi orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu hanya agama Islam yang paling sempurna dan ideal. Ajarkan kepada kami keidealan Islam ya Allah. Jangan biarkan kami salah faham tentang agama kami ini ya Allah, sehingga kami mengambil sebagian tetapi mencampakkan sebagian yang lain. Kami mengambil sesuatu yang sebetulnya mungkin hanya untuk pribadi kami, tapi kami tampakkan kepada orang lain sehingga kami menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak, sedangkan agama tidak mengajarkan hal itu kepada kami. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa yang kami tidak mengerti. Ya Allah, perindah akhlak kami seperti Engkau memperindah fisik kami. Ya Allah, jadikanlah kehadiran kami di antara manusia sebagai kebaikan. Janganlah Engkau biarkan kami menjadi beban bagi orang-orang di sekitar kami, apalagi menjadi musibah atas diri mereka. Ya Allah, menangkanlah Islam, karena kemenangan Islam berarti kemenangan terhadap kemanusiaan. Kemenangan Islam berarti kemenangan terhadap keadilan. Kemenangan Islam berarti kemenangan terhadap moralitas. Dan kami yakin itu ya Allah. Kemenangan Islam bukanlah kemenangan dalam hanya paksaan-paksaan hukum, tapi kemenangan Islam adalah kemenangan akhlak, kemenangan nilai-nilai baik. Sehingga ketika Islam berkuasa di muka bumi, maka bumi akan dipenuhi dengan keadilan, baik bagi muslim bahkan kepada semua manusia. Dan kami melihat itu dalam sejarah-sejarah keagungan Islam di masa lalu ya Allah. Ya Allah, istiqomahkanlah kami di jalan-Mu ya Allah. Istiqomahkanlah kami untuk selalu dekat kepadamu ya Allah. Kuatkanlah iman di dalam hati kami ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang lemah yakinnya kepadamu ya Allah. Sehingga ketika iman kami lemah kepadamu, semuanya akan bermasalah. Semuanya akan jadi musibah. Kami akan gampang berputus asa. Ajarkan kami imannya Rasulullah SAW. Ajarkan kami imannya Umar bin Khattab, imannya Abu Bakar As-Siddiq, imannya Khadijah, imannya Aisyah, imannya para sahabat-sahabat yang mulia, baik muhajirin maupun ansar. Ya Allah, damaikanlah bangsa kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari perdebatan-perdebatan yang hanya menambah permusuhan di antara kami. Ajarkan kami perdebatan yang elegan, perdebatan yang ilmiah, perdebatan yang dipenuhi dengan rasa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jauhkan kami dari permusuhan dan perpecahan belah ya Allah. Jauhkan kami kaum muslimin dari saling menuduh kesalahan atas saudara-saudara kami, dari saling menuduh kesesatan atas saudara-saudara kami. Ajarkan kami untuk bersatu hati, sebagaimana Engkau mempersatukan hati antara kaum Aus dan kaum Khazraj, antara muhajirin dengan ansar. Sebagaimana Engkau mengikat hati antara ashabul kahfi, sebagaimana Engkau mempersatukan hati antara saudara-saudara Yusuf anak Yakub alaihissalam. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, karena kami yakin pemimpin itu bisa menjadi orang yang pertama di antara kami yang masuk ke dalam surga-Mu karena keadilannya, bisa juga menjadi orang yang pertama dan paling dalam nerakanya karena kezalimannya. Beri petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami agar mereka bisa bersikap adil, pemimpin yang takut kepada Engkau ya Allah. Karena ancaman yang paling besar adalah ancaman-Mu ya Allah. Siksaan yang paling pedih adalah siksaan-Mu ya Allah. Agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang pemberani kepada makhluk, tetapi takut kepada Khalik.
sehingga mereka takut untuk mengambil hak-hak rakyatnya, menzolimi bangsanya, sehingga mereka takut menyia-nyiakan amanah dan wewenangnya, ya Allah. Berilah rahmat-Mu kepada ulama-ulama kami, ya Allah. Jadikanlah ulama di antara umat seperti matahari di siang hari. Jadikanlah ulama perannya benar-benar seperti peran Nabi di tengah-tengah para sahabat. Karena kami pernah mendengar, ya Allah, Nabi bersabda, al-ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka siapa yang menyakiti ulama sama saja dengan menyakiti Nabi. Siapa yang membantah ulama sama dengan membantah Nabi. Siapa yang menjelek-jelekan ulama, memfitnah ulama sama dengan memfitnah Nabi. Dan tidak ada yang menyakiti Nabi kecuali orang-orang munafik, ya Allah. Lindungilah kami dari sifat kemunafikan. Jangan sampai kami berselisih dengan para ulama kami, ya Allah. Karena itu adalah dosa besar bagi kami. Engkau akan murka kepada seorang anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Begitu juga engkau murka kepada seorang umat yang durhaka berbantah-bantahan kepada ulamanya. Ya Allah, ajarkan kami menjadi suami yang teladan bagi istri dan anak-anak kami. Teladan yang baik. Ajarkan kami menjadi istri yang taat kepada suami, menjadi penyejuk bagi hati suami-suami kami, ya Allah. Sebagaimana Khadijah, sebagaimana Aisyah menjadi penyejuk hati bagi Rasulullah SAW. Ajarkan kami menjadi seorang suami yang penyabar, seperti sabarnya Rasulullah, seperti sabarnya Umar, seperti sabarnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, berkahilah negeri kami, bantulah dakwah kami. Sungguh tidaklah kami berdakwah kecuali karena kami cinta kepada agama ini, karena kami cinta kepada negeri ini, karena kami ingin memberikan karya-karya yang positif, membangun negeri dan menjalankan agama yang Engkau amanahkan kepada kami, ya Allah. Bantu kami dalam dakwah kami, ya Allah. Bujuklah hati-hati pemuda Islam di Indonesia agar kami sama-sama berhijrah dan belajar agama lebih baik, agar kami memperbaiki akhlak kami, agar kami lebih dekat dengan rumah-rumah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.